Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah ilahan wahida wa rabban shahida. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah bashira wa nadhira. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidil mustafa sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlil ilmi wat tuqa, amma ba'd. Faya ayyuhan nas usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, segenap jamaah salat Jumat Masjid Al-Furqan Komplek TVRI yang sangat saya muliakan dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala semuanya tanpa terkecuali. Alhamdulillah, Allah masih memilih kita untuk menjadi hamba-Nya, sehingga detik ini kita bisa sama-sama berkumpul di rumah-Nya yang mulia ini. Sama-sama kita satukan niat kita,
yakni untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat yang mulia ini menjadikan kita nanti dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang termulia, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan ini masih dalam momentum Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabiul Awal, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan ini dilahirkan. Maka bulan ini begitu banyak umat Islam berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk mengenang kelahirannya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan dari Al-Haqir, jangan sampai masuk ke bulan Maulid, bulan yang mulia ini, kemudian kita sebagai umat mau diadu domba. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak mendapatkan keberkahan bulan yang mulia ini. Dalam arti kata, kita masuk ke bulan ini akan tetapi kita saling mencela, kita saling menghardik, kita saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya, hanya gara-gara yang satu maulid, yang satunya tidak mau dengan yang namanya maulid. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal jamaah rahmah wal firqatu azab. Bersatu itu akan mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau kita berpecah belah, bercerai-berai, maka akan mengundang azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, setelah Allah mengingatkan ittaqullah, 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 sering kita diingatkan dengan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah meneruskan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Berpeganglah kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Allah di dalam agama ini salah satunya adalah wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai, jangan kalian saling berpecah belah. Wadhkuru ni'matallah idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum idh kuntum a'da'an. Ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala, dulu kalian itu bermusuh-musuhan, a'da'an. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatukan hati kita umat Islam ini, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka menjadilah kita ini satu saudara, saudara seiman, saudara seislam, sama-sama beragama Islam. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan sampai nilai persaudaraan ini kemudian menjadi hancur gara-gara hanya satu hal yang sepele saja. Yang satunya anti dengan maulid, yang satunya merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, kita ini ikhwana, kita ini adalah saudara. Yang maulid, yang tak maulid, semuanya saudara, satu akidah, satu keimanan, satu agama, yakni ad-dinul Islam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah di dalam Al-Quran begitu banyak menceritakan tentang maulid nabinya. Begitu banyak menceritakan tentang maulid nabinya. Salah satunya Allah berfirman di dalam surah As-Saffat, Rabbi habli minas salihin. Ini doa daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya Allah, karuniakan kepadaku minas salihin, anak keturunan yang termasuk dari orang-orang yang saleh. Maka setelah sekian lama berdoa, Nabi Ibrahim alaihi salam ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Allah?
Allah memberikannya dengan ghulamin halim. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepada Nabi Ibrahim itu dengan apa? Dengan kehadiran ghulamin halimin. Seorang anak halimin yang begitu sangat lembut hatinya, begitu sangat penyantun. Lahirlah, dalam satu riwayat adalah Nabi Ismail, tetapi ada riwayat lain yang dimaksud ini adalah Nabi Ishaq alaihi wassalam. Ini Allah Subhanahu wa taala sedang apa? Sedang menceritakan tentang kelahiran daripada nabinya yang bernama Nabi Ismail. Maka kan diteruskan di dalam surah Ibrahimnya itu, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas. Maka di situ Nabi Ibrahim bermunajat kepada Allah ketika apa? Ketika hendak meninggalkan putranya yang baru dilahirkan itu. Ditinggalkan di sebuah jurang, wadin ghairi dzi zar'in, tidak ada tumbuhan di situ. Ya Allah, inni askantu min dzurriyyati, aku meninggalkan sebagian daripada keturunanku di sebuah jurang yang tak berpohon. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ini adalah kisah kelahiran atau maulidnya Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian Allah juga memberikan kisah yang lain, yakni kisahnya Nabiullah Musa alaihi salam. Bagaimana kelahiran Nabiullah Musa ini, Pak? Nabi Musa ini lahir pada tahun ketika Fir'aun mendapatkan bisikan dari orang-orang dekatnya, alias Watimpres kalau zaman sekarang, Pak. Fir'aun ini mendapatkan bisikan dari orang-orang dekatnya bahwasanya di tahun ini akan ada bayi yang terlahir yang akan menggulingkan kekuasaanmu. Maka di sini yang namanya Fir'aun mencari setiap bayi yang lahir. Bayi laki-laki yang lahir itu dibunuh oleh Fir'aun. Dalam satu riwayat disebutkan yang terbunuh dari bayi itu adalah 700.000 bayi. Riwayat yang lain 900.000 bayi yang dibunuh oleh Fir'aun. Kenapa? Karena dapat bisikan daripada Watimpresnya tadi. Dicarilah seluruh bayi yang lahir di tahun ini dibunuh. Biar apa? Biar tidak tergoyahkan kekuasaannya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, di tengah situasi seperti itu ternyata lahirlah Nabi Musa alaihi salam. Maka ketika Nabiullah Musa ini lahir, Allah menceritakan pula di dalam Al-Quran surah Al-Qasas, wa auhayna ila ummi Musa, dan kami mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa, an ardi'i, untuk menyusui bayinya. Kemudian fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yam. Wahai ibu Nabi Musa, wahai ibu Musa, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau merasa khawatir, terganggu, terbunuh ini bayi, fa'alqihi fil yam, maka hanyutkan bayi ini di sungai. Ini adalah sungai Nil. Maka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala penenang hati. Wala takhafi wala tahzani. Jangan engkau itu merasa resah, jangan merasa sedih, jangan khawatir, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak ini anak akan menjadi seorang rasul, menjadi
utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin, kata Allah. Aku nanti akan mengembalikan bayi itu kepadamu. Dan aku akan menjadikannya sebagai apa? Sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka singkat cerita, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kok ya dilalah ini bayi ternyata lewat di sungai yang biasa dijadikan pemandian daripada istrinya Fir'aun. Maka ternyata ditemukanlah bayi itu mengambang di situ, dipanggil yang namanya Fir'aun. Oh, ini ada bayi begitu sangat-sangat tampan sekali, begitu sangat-sangat mempesona. Bagaimana kalau kita ambil anak saja? Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala punya rencana. Maka kemudian diambil itu bayi, dirawat oleh Fir'aun dan istrinya. Kemudian ini bayi ternyata tidak mau menyusu. Sehingga kemudian ditunjuki kepada ibunya. Dia punya ibu. Kalau ibunya yang nyusuin, maka dia akan menyusu. Maka dipanggillah ibunya. Maka ketika itulah datang janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami akan mengembalikannya kepadamu. Maka disusui oleh ibunya. Ini kisah yang kedua. Tentang apa? Tentang maulidnya nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Allah juga menceritakan maulid nabi yang lain, yakni Nabi Yahya, yakni putranya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini Pak sudah sepuh. Dia bermunajat kepada Allah, ya Rabb, istriku sudah sepuh, aku juga sudah sepuh ya Allah. Jadi ukuran dokter zaman sekarang ini sudah tidak mungkin punya anak. Tetapi Nabi Zakaria ini tidak putus harapan, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiya. Mintanya begitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka minta Nabi Zakaria agar diberikan keturunan. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijawab permintaannya. Ya Zakaria inna nubashshiruk bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Wahai Zakaria, kami akan memberikan kabar gembira akan kelahiran seorang anak. Namanya adalah Yahya. Dikasih tahu namanya. Lam naj'al lahu min qablu samia. Yang mana belum pernah ada nama seperti ini sebelumnya. Maka ayat ini Pak, kemudian ending daripada cerita tentang Nabi Zakaria ini yang mempunyai putra namanya adalah Yahya. Di dalam surah Maryam yang ke-15, wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Dan keselamatan atasnya. Yang memberikan selamat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas kelahiran Nabi Yahya. Wa salamun alaihi yauma wulida, pada hari dia dilahirkan. Wa yauma yamut, pada hari dia diwafatkan. Wa yauma yub'atsu hayya, dan juga pada hari nanti dibangkitkan. Yang keempat, saudaraku yang dimuliakan Allah. Allah menceritakan kelahiran Nabi Isa alaihi salam di dalam Al-Quran. Allah menceritakan maulidnya Nabiullah Isa alaihi salam di dalam surah Maryam. Terusan daripada cerita tentang Nabi Zakaria dan Yahya tadi. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya
فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Di sini singkat cerita, hamillah ibunda Maryam yang suci ini bila abin, dengan tanpa adanya ayah daripada anak yang dikandungnya. Maka kemudian ketika hamil itu, maka mengasingkan diri ke tempat yang jauh. Maka kemudian setelah itu, setelah berlalu sekian lama, datang waktunya melahirkan. Fa'aja'ahal makhad ila jid'in nakhlah. Maka ketika beliau ibunda Maryam ini mau melahirkan, datang tanda-tanda sudah ada kontraksi. Maka di situ beliau menyandar di sebuah pohon kurma. Dia berkata, qalat ya laitani mittu qabla hadha. Ya Rabb, andai saya ini mati sebelum ini ya Rabb. Karena beliau ini perasaannya sudah luar biasa. Anak lahir tidak ada bapaknya. Wa kuntu nasyam mansiya, dan aku ini menjadi orang yang terlupakan, tak ada yang ingat aku. Akan tetapi saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah menginginkan hal yang lain kepada ibunda Maryam ini. Kemudian dia kembali ke kaumnya. Udah macam-macam yang dituduhkan oleh kaumnya. Kemudian Allah berfirman, disuruh ngomong ini bayi yang baru lahir. Barulah Nabi Isa berbicara dengan lisanan fasihan. Dengan lisan yang fasih seperti hanya orang yang sudah dewasa. Bahwasanya aku ini adalah seorang nabi. Maka ending daripada cerita ini apa? Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan keselamatan bagiku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan, dan pada hari aku dibangkitkan. Artinya saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah saja begitu banyak menceritakan tentang maulid nabi-nabinya di dalam Al-Quran. Maka mana salahnya? Apa yang salah ketika kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengumpulkan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diceritakan bagaimana peristiwa kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga peristiwanya ini luar biasa, Pak. Ini kalau tidak ada maulid, insya Allah kita tidak tahu bagaimana hebatnya kejadian kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai malaikat Ridwan, tutup pintu-pintu sorga, buka pintu-pintu sorga. Wahai Ridwan, buka pintu-pintu sorga. Malaikat Malik, tutup pintu-pintu neraka. Ridwan, bawa bidadari itu turun ke bumi, sambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak, kalau tidak ada maulid kita tak tahu cerita ini. Fahtazzal arsyu taraban wastibashara wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Bergemuruh malaikat itu, Pak. Malaikat turun ke bumi, bergemuruh menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Semakin dekat kelahirannya, semakin kencang, semakin cepat, semakin gemuruh malaikat menyambut kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu
alaihi wa alihi wasallam. Falamma ishtadda biha at-talq bi'izni rabbihil khalq wada'atil habiba sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami mahallul qiyam. Dan begitu dalam maulid yang diceritakan, wada'atil habiba sallallahu alaihi wasallam, ibunda Sayyidah Aminah melahirkan manusia yang termulia. Wada'atil habibah, kekasih Allah sudah lahir, sallallahu alaihi wasallam, sajidan, Rasul lahir dalam keadaan sujud, Pak. Rasul lahir dalam keadaan sujud. Hamidan, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Syakiran, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan Nabi Isa saja, Pak, yang bisa berbicara waktu bayi. Rasul juga hamidan, syakiran, hamidan. Ka'annahul badru fi tamami. Ketika lahir itu luar biasa, Pak. Yang namanya Mekah luar biasa. Terang benderang bagaikan bulan purnama yang terangnya bukan seperti halnya bulan purnama pada umumnya. Terang seluruh jagat raya itu. Maka ketika itu patung-patung yang dijadikan sesembahan, patung di dalam Ka'bah, patung-patung di Ka'bah, patung yang ada di Mekah yang dijadikan sesembahan, semuanya, Pak, hancur, semuanya roboh. Kemudian api Majusi yang dijadikan sesembahan oleh orang-orang Majusi padam seketika. Kemudian jin-jin yang suka memfitnah, mencuri kabar-kabar di langit itu, sejak lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak bisa lagi, Pak, mencuri-curi untuk mencari kabar-kabar langit, karena akan dikejar oleh api yang terus mengejarnya. Itulah kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bisa kita ambil hikmah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah? Allah saja menceritakan maulid nabi-nabinya. Kenapa kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu sangat kepanasan ketika ada orang berkumpul mendengarkan cerita nabi yang paling agung dan paling mulia, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa a'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. واعلموا أيضا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وحسن وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم أهلك أعداءك وأعداء الدين. اللهم أهلك أعداءك وأعداء الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.